Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali kita berkumpul di sini di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk kita kaji kembali dan lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Taqrirul I'tiqad karya Syekh atau Al-Imam San'ani rahimahullah. Pelajaran kita pada kitab yang mulia ini terakhir adalah seputar pembahasan yang berkaitan dengan at-tawassul, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana al-muallif yaitu al-Imam San'ani menerangkan wa tawassul adalah di antara bentuk ibadah yang hanya bisa diberikan kepada Allah Jalla wa Ala. Dan beliau menyebutkan kecuali tawassul yang datang pada sebuah hadis yang mana hadis tersebut tidak lepas dari perbincangan. Masih ingat nggak pembahasan ini? Ini pembahasan kita terakhir insyaallah. Yaitu hadis yang dikenal dengan haditsul a'ma, hadis orang yang buta. Ya. Di mana dijelaskan bahwa hadis ini itu datang dari banyak jalan. Simpulan dari hadis ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan juga telah ditahqiq oleh Syekhul Islam Taimiyah dan para ulama lainnya, bahwa hadis ini adalah hadis yang sabit. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Akan tapi orang-orang al-musyrikin mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil yang membenarkan kesyirikan mereka, dan telah kita jelaskan bahwa pada hakikatnya hadis ini tidak ada dalil bagi mereka. Sedikit kita akan kembali saya akan singgung hadis ini. Diceritakan bahwa ada seorang yang buta, dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku." Lalu Nabi SAW berkata kepada dia, "In syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autullah lak." Kalau kamu mau, kamu bisa pilih untuk bersabar. Dan kalau kamu mau, aku akan doakan untukmu. Aku akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kesembuhanmu. Lalu
orang yang buta ini bilang, "Bal ud'u." Doakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh si buta ini untuk dia wudu dan menyuruhnya untuk dia membaca doa yang Nabi ajarkan. Dan doanya itu bunyinya seperti ini. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyik. Ya Allah, sesungguhnya aku bertawassul kepadamu dengan nabimu. Nabi rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Engkau dengan hajat dan kebutuhanku, agar kebutuhanku ini dipenuhi, agar kebutuhanku ini Engkau penuhi. Nabi ajarkan doa ini kepada si a'ma, pada orang buta ini. Lalu setelah diajarkan, pergilah orang buta ini melakukan apa yang diperintahkan Nabi. Dia pun akhirnya berdoa. Setelah dia berdoa, kemudian dia berwudu, atau dia berduduk dulu, kemudian dia berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun juga berdoa untuk dia. Nabi pun juga mendoakan dia. Maka faraddallahu ilaihi basara. Maka Allah azza wa jalla pun akhirnya mengembalikan penglihatan si buta. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, biar kita tidak lari dari pembahasan. Konteks pembahasan ini pada asalnya membahas apa yang telah berlalu penetapannya. Itu yang disebutkan oleh penulis bahwa orang yang memiliki keyakinan terhadap pohon, orang yang memiliki keyakinan terhadap batu, atau kuburan, atau malaikat, atau jin, atau apapun yang hidup, atau apapun yang sudah mati, atau dia menganggap bisa memberi manfaat atau memudaratkan, atau menganggap bahwa yang tadi disebutkan itu bisa mendekatkan diri dia kepada Allah, di mana mereka memberi syafaat kepada orang yang memintanya di sisi Allah pada salah satu hajat dan kebutuhannya. Dan juga bertawassul. Kata Syekh, fa innahu qad asyraka ma Allahi ghairah. Maka sungguhnya orang ini, orang yang memiliki keyakinan seperti ini, dia telah menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah meyakini apa yang tidaklah halal bagi dia untuk dia yakini. Ini konteksnya. Nah, di tengah-tengah pembicaraan penulis, di situ penulis mengatakan termasuk juga meyakini bahwa selain Allah dari apa yang disebutkan tadi, ya, bahwa seorang itu bisa bertawassul dengan mereka, bisa bertawassul dengan orang-orang saleh itu dalam beribadah kepada Allah. Orang yang meyakini hal yang seperti ini, yaitu meyakini bahwa bolehnya bertawassul kepada selain Allah, apakah dia malaikat, nabi atau selainnya, apalagi dia benda mati, ya, dalam artian dia meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang itu, meminta kepada Allah dengan perantara benda-benda mati itu misalnya, ini yang disebut dengan tawassul. Karena tawassul itu artinya adalah mencari perantara. Ya. Sama orang ini juga telah jatuh kepada perbuatan ini. Apa itu? Menyekutukan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melakukan kesyirikan dan telah jatuh kepada meyakini apa yang tidak halal bagi dia untuk diyakini. Nah, berkenaan dengan poin tawassul, beliau kasih catatan dikit. Kata beliau, kecuali kalau tawassulnya seperti yang disebutkan dalam hadis. Hadis a'ma ini, pembahasannya gitu. Di mana hadis a'ma ini, hadis orang buta ini, kata beliau kasih catatan dikit, hadis ini nggak lepas dari kritikan katanya. Artinya ada sebagian yang melemahkan, kalau sudah dianggap lemah selesai gitu kan. Berarti nggak ada dalil bagi orang yang mengatakan bolehnya bertawassul dengan orang soleh, karena sudah lemah. Tapi kita ahlus sunnah nggak begitu. Kalau sahih ya kita bilang sahih gitu. Nggak bisa kalau ada satu hadis kelihatannya itu mendukung bid'ahnya seorang, kemudian kita bilang hadis itu lemah gitu loh. Hadisnya palsu, nggak bisa. Ya, bahkan kita katakan sesuai yang hak. Kita bilang bahwa hadis a'ma ini menurut yang ditahqiq oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Abdul Aziz Rajihi,
Ya, Syekh Abdul Aziz Rajihi di antara ulama kita, beliau alhamdulillah hayy, beliau masih hidup, beliau di Riyadh, ya. Beliau juga menekankan bahwa hadis ini sahih. Tapi gimana memahaminya? Paham ya? Jelas ya udah pembahasan kita ya. Kenapa larinya jadi ke situ? Gimana memahaminya? Nah, tadi saya ulangi kembali ya redaksi dari hadis tersebut. Yang sudah ketahui datang seorang kepada Nabi, kemudian dia minta agar Nabi berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi kasih orang ini pilihan. Kamu punya dua pilihan sebenarnya. Yang pertama, kamu sabar, pahala kamu besar tentunya. Yang kedua, saya akan doakan kamu. Apa yang dipilih orang ini? Orang ini minta agar Nabi tetap doakan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan orang ini untuk agar dia sebelum berdoa berwudu. Setelah dia berwudu disuruh doa dan lafal doanya diajarkan Nabi. Lafal doanya diajarkan Nabi. Ya Allah, katanya, sesungguhnya aku mohon. Ya, sesungguhnya aku ini bertawassul kepadamu dengan perantara Nabimu. Nah, lafal inilah yang dijadikan dalil oleh orang-orang ya yang mengatakan bahwa boleh bertawassul kepada orang soleh. Nah, berdasarkan lafal ini, lafal doa yang diajarkan Nabi ini, Allahumma ini atawassalu ilaika binabiyyik, katanya. Ya Allah, sungguhnya aku bertawassul kepada Engkau dengan perantara Nabimu. Muncullah orang-orang yang salah memahami hadis ini, ya, membolehkan kepada kaum muslimin untuk mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala dengan perantara orang soleh. Ya, dengan perantara orang soleh. Kalau apa yang mereka perbuat itu sesuai dengan redaksional hadis, tentu jadinya seperti apa? Jadi seperti apa kira-kira? Ada orang yang butuh, ya, orang yang butuh hajat, ya, maka dia akan berdoa kepada Allah, ya, dengan perantara Nabi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau dengan perantara Nabimu. Dan Nabi di sini minas sholihin, maka dia bilang siapa aja orang soleh. Maka masuk di situ siapa? Para kiai, para habib, masuk ke situ. Oke, mereka berdoa dengan perantara para kiai, para habib. Ya. Kalau sesuai dengan redaksional hadis, ya, kiai habib ini harusnya masih hidup. Karena si buta, ya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyik, wan nabi hayy. Dan Nabi hidup. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Kalau orang sekarang kiainya, habibnya sudah mati. Nah, alasan hadis ini. Dari sini cocok nggak? Dalilnya nggak sesuai. Dari sini dalilnya nggak sesuai. Kemudian kalau mereka konsisten, ya, seharusnya mereka datang kepada orang soleh, minta doanya orang soleh, karena hadis ini, ya, itu dalil untuk tawasul yang dibolehkan. Karena ada tawasul dibolehkan, ada tawasul yang dibolehkan. Apa tawasul dibolehkan? Seperti misalnya meminta doa orang soleh, tawasul yang dibolehkan. Dan hadis ini konteksnya tawasul dalam artian minta kepada orang soleh untuk si orang soleh itu mendoakan. Nah, tawasul dari jenis ini dibolehkan. Iya kan? Karena dijelaskan dalam lafal hadis, Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyik. Ya Allah, sungguhnya aku bertawassul kepada Engkau dengan Nabimu, Nabi Rahmah. Ya Allah, sungguhnya aku menghadapkan diriku kepadamu dengan hajat dan kebutuhanku untuk dipenuhi. Dan disebutkan dalam lafal hadis, ya, di awal hadis disebutkan ketika Nabi memberikan pilihan kepada dia, apa katanya? Bahkan sebelum itu, orang ini datang ngapain? Ngapain orang ini datang kepada Nabi? Minta doanya Nabi. Kalau dia tahu, ya, bahwa bertawassul dengan, ya, diri Nabi, kalau orang sekarang bukan lagi dengan diri Nabi, dengan kedudukan Nabi, itu boleh. Tentulah orang ini nggak lagi ngomong sama Nabi, cuman dia pepet Nabi terus dia berdoa. Ya. Dia pepet Nabi, dia berdoa deh. Ya Allah, semuanya bertawassul dengan sebab dia, gitu kan?
Tapi apa itu dilakukan? Enggak. Apa yang dilakukan? Ya Rasulullah. Dia panggil yukhatibun Nabi. Dia dialog sama Nabi. Ya. Dia minta, doakan aku ya Rasulullah. Dan ini yang warid sebenarnya. Ya, konteksnya itu begini. Nah, ketika orang ini minta, Nabi ngerti apa yang dia minta. Gitu kan? Maka apa jawab Nabi? Nabi nggak bilang, ya udah lo doa aja sendiri, gitu kan? Lo doa aja sendiri minta. Ya. Ya Allah, aku meminta kepada engkau dengan perantara Nabiku. Tapi apa yang Rasulullah bilang? Rasulullah kasih dua pilihan. Kalau kamu mau sabar, kalau kamu mau, aku doakan. Sesuai dengan apa yang diminta nggak? Sesuai dengan apa yang dia minta. Dia minta agar didoakan. Nabi kasih pilihan, di antara pilihannya apa? Aku akan doakan. Maka disuruhlah orang ini untuk dia berwudu dan dia berdoa. Kemudian di akhir hadis disebutkan fada'alahun Nabi. Lalu Nabi pun mendoakan dia. Jadi ayyuhal hadirin dimuliakan Allah. Hadis ini sahih, tapi tidak ada dalil ya bahwa hadis ini bukan merupakan alasan yang bisa menguatkan, ya bukan merupakan argumen yang bisa menguatkan ya perbuatan kesyirikan mereka. Ya, maka tinggallah perkaranya bahwa meminta ya kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan perantara orang-orang soleh. Ya, apakah dia itu masih hidup atau dia sudah mati ya, atau sudah wafat ya, dalam bentuk yang tidak disyariatkan, masih hidup seperti seorang datang kepada orang soleh kemudian dia bilang, ya Allah ya penuhilah permohonan hajat kebutuhanku dengan sebab dia. Ini enggak ghairu masyru', ini bukan syariat, bukan tawasul yang disyariatkan. Begitu pula kalau orang soleh sudah mati, datang ke kuburan, ya ke kubah hadat misalnya, ya sekarang lagi musim maulid, banyak maulid diadakan justru di kuburan. Barusan tadi lewat Jatinegara Kaum, ya di situ ada spanduk, ya di kuburan Pangeran Jayakarta ada spanduk gitu. Bentar lagi bakal ada maulid di situ, ya maulid di kuburan. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya. Mereka minta kepada Allah Jalla wa'ala dengan perantara orang soleh. Nah ini yang mereka lakukan. Dan gak sesuai dengan hadis. Sama saya katakan bahwa hadis ini mendukung pendapat mereka. Al-muhim, selesai sudah kita bingkai perkara ini. Khusus terkait dengan perkara tawassul. Ya, hatta dalam hadis ya, kisah orang buta ini, itu gak ada dalil yang membolehkan tawassul dengan cara seperti ini. Tinggallah tawassul yang dibolehkan diantaranya hanya apa? Minta doa orang soleh, datang kepada orang soleh, dan dia hayy, dia hidup, dan dia mendengar, ya, dan dia qadir, dan dia juga mampu. Tapi kalau cuman hidup aja nggak dengar, gitu kan? Dia nggak mengerti apa maksud orang lainnya bahwa dia minta doa, minta didoakan. Ya, dan apalagi ditambah dengan keyakinan, oh dia orang soleh, dia ngerti maksud kita, ini syirik juga sama aja. Meskipun si solehnya masih hidup, gitu kan? Seperti itu. Atau misalnya orang solehnya entah di mana, ya dianya di mana, ya. Kemudian dia meyakini bahwa si orang soleh itu mengetahui maksud dan kebutuhannya, ini juga lebih jauh lagi. Maka ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, ya selesailah sudah kita bingkai hatta perkara tawassul dalam haditsul a'ma, dalam hadis orang buta ini, meskipun hadisnya sahih, tapi tidak ada padanya dalil yang membenarkan praktek kesyirikan mereka. Tinggal bentuk tawasul yang disyariatkan, apakah tawasul dengan perantara minta doa. Ini dibolehkan, ada banyak dalil. Ya, minta doa orang soleh. Tawasul dengan amal soleh. Gitu kan? Tawasul dengan apa lagi? Tawasul dengan Asmaul Husna. Ya. Tawasul dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama yang husna, maka mintalah kepada Allah dengan perantara nama-nama tersebut. Baik. Selanjutnya kata al-muallif, qala fa innahu qad asyraka ma Allahi ghairah. Maka orang itu berarti dia telah menyekutukan selain Allah dengan Allah.
wa'taqada ma la yahillu i'tiqadahu, dan dia telah meyakini apa yang tidaklah halal bagi dia untuk dia yakini. Kama taqadal musyrikuna fil autan, persis seperti apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Ya, ada berhala dari batu, ada berhala dari pohon, gitu kan? Bahkan ada berhala dari roti. Ya, mereka buat ya berhala-berhala tersebut, mereka sembah. Kapan mereka lapar, mereka makan, dimakan Tuhan. Ya, nah ini keyakinan orang-orang musyrikin di zaman tersebut, meyakini bahwa mereka itu yanfa'u yadur, bisa memberi manfaat atau bisa memudaratkan, atau mereka nggak yakin itu. Bahwa manfaat dan mudarat hanya di tangan Allah, tapi mereka meyakini bahwa kesembahan-sembahan itu bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Paham? Jadi ada model-modelnya, ikhwan. Ada yang meyakini apa? Bahwa sesembahannya itu yanfa'u yadur, bisa memberi manfaat, bisa memudaratkan. Jelas ini yang paling parah dari mereka. Ya, meyakini bahwa patung bisa memberi manfaat, meyakini bahwa batu bisa memudaratkan. Nah, ada yang lebih pinter, gitu kan? Tapi sedikit. Yakin bahwa batu ini nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memudaratkan. Tapi juga belum sampai kepada kebenaran. Apa itu? Meyakini bahwa patung-patung tersebut, orang-orang soleh tersebut, malaikat tersebut, nabi tersebut adalah perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah. Ya? Jelas ya ini. Nah, kedua keyakinan ini, ya, kata Syekh, barang siapa yang meyakininya berarti dia telah menyekutukan selain Allah dengan Allah. Ya. Atau dia telah meyakini apa yang tidak halal bagi dia untuk dia yakini, seperti yang diyakini oleh orang-orang musyrikin terhadap berhala. Wallan amman yanzuru bimalihi wa waladihi limayyitin aw hayyin. Terlebih lagi kata beliau, ya, orang-orang yang dia memberikan nazar berupa harta dia, ya, dia nazarkan, atau anak dia nazarkan untuk mayyit atau untuk orang yang masih hidup sekalipun. Dia nazarkan. Nah, ini juga diantara perbuatan dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, mereka bernazar kepada kuburan. Ya, apabila ya anak saya sembuh, maka saya akan ya menyedekahkan harta saya sekian, sekian dan sekian. Atau apabila saya selamat dari bencana ini, maka saya akan sedekahkan sekian dan sekian dan sekian dari harta saya. Dia nazarkan kepada si penghuni kubur, si mayit. Atau bukan mayit, tapi orang soleh masih hidup. Kalau saya sembuh, saya akan sedekahkan sekian dari harta saya. Nah, dijelaskan oleh Syekh atau Al-Imam San'ani rahimahullah, bahwa ini juga termasuk dari kesyirikan dan kekufuran. Ya, karena perkaranya jelas bahwa dengan nazar tersebut berarti dia telah memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun. Dan memberikan ibadah kepada selain Allah hukumnya apa? Syirik. Kesyirikan itu adalah sarful ibadah li ghairillah. Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walau yatlub min dzalikal mayyit ma la yutlab illa min Allah taala min al-hajat. Atau dia meminta dari si mayit tersebut apa yang seharusnya enggak diminta kecuali dari Allah katanya. Dari hajat dan kebutuhan. Tapi dia minta bukan kepada Allah tapi kepada siapa? Kepada si mayit. Dicontohkan min afiyati maridhihi, seperti dia minta kesembuhan orang yang sakit, qudumi ghaibihi, atau kembalinya orang yang hilang, au nailihi li ayyi matlabin minal matalib. Atau ada tujuan apapun dari tujuan-tujuan dunia yang ingin dia capai, ya, dia minta hajat kebutuhannya itu kepada si mayit. Fa inna hadha huwa syirk bi'ainihi alladhi kana wa yakunu 'alaihi ubadul asnam. Sesungguhnya inilah kesyirikan itu sendiri yang dahulu ya dilakukan dan masih terus berlangsung dilakukan oleh para penyembah berhala.
Ya, mereka minta langsung kepada patung. Mereka langsung minta kepada kuburan. Ya. Yang lebih samar lagi, ya. Mereka ngapain? Meyakini bahwa si penghuni kubur ini yanfa'u yadur, beri manfaat atau mudaratkan. Atau yang lebih samar lagi, mereka meyakini bahwa si penghuni kubur ini sebagai perantara antara dia dengan Allah. Qala an-nadhru bil mali 'ala al-mayyit wa nahwihi atau wa nahwahu. Wa an-nahru 'ala al-qabri wa at-tawassul bih wa talab al-hajati minhu huwa bi'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al-jahiliyah. Dan bernazar dengan harta untuk mayit dan yang semisalnya, dan menyembelih di atas kuburan dan bertawassul untuk si mayit, ya, dan meminta hajat dan kebutuhan dari dia. Ini yang tadi telah disebutkan sebelumnya, ya. Huwa bi'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al-jahiliyah. Inilah yang dahulu persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa innama kanu yaf'alunahu lima yusammunahu watanan wa sanaman. Dan dahulu mereka, orang-orang jahiliyah itu, melakukan perbuatan mereka ini untuk pihak-pihak yang mereka sebut sebagai berhala, ya, apakah itu watan atau sonam. Saya sudah tidak sebutkan perbedaannya di sini. Ada yang disebutkan perbedaannya watan dan sonam? Kalau dalam bahasa kita diartikan berhala aja gitu. Hah? Kalau sonam? Baik, sonam itu berbentuk. Sonam itu yang dipahat dalam bentuk manusia, dalam bentuk binatang misalnya, ya. Tapi autan dia lebih umum. Dia mencakup yang dipahat dan juga yang nggak dipahat. Maka seperti misalnya kuburan yang diibadahi selain Allah disebut watan. Ya, monumen. Ya, yang cuma bentuknya kayak pensil gitu kan. Disembah selain Allah disebut apa? Disebut watan. Ya. Patung yang dipahat menyerupai orang atau binatang disebut juga watan. Ya. Dan sekaligus juga dia disebut sebagai apa? Sonam. Jadi sonam itu lebih akhas, lebih khusus. Di mana dia ya berbentuk seperti makhluk hidup, apakah manusia atau hewan. Tapi kalau watan, ya, dia lebih umum lagi sifatnya, mencakup semua yang diibadahi selain Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ini dari kesyirikan kepada selain Allah, mereka lakukan itu terhadap apa yang mereka sebut sebagiannya watan atau sonam. Ya, wa fa'alahu wal quburiyun, kata Al-Imam San'ani, subhanallah, Allah, beliau ini tajam, ya. Bercerita tentang kasus apa yang beliau hadapi di zamannya. Seolah-olah beliau melihat apa yang ada di zaman kita. Apa yang beliau ceritakan persis dan mirip dengan apa yang ada di zaman kita. Kata beliau, wa fa'alahu al-quburiyun lima yusammunahu waliyan wa qabran wa masyhadan. Dan orang-orang kuburiyun, para penyembah kubur, mereka lakukan perbuatan yang sama terhadap apa yang mereka sebut dengan apa? Dengan wali atau kuburan atau monumen. Kalau masyhad itu diartikan sebagai monumen. Allah alam kalau di kita dia diartikan apa? Ya. Naam. Ya. Masyhad itu lebih umum lagi sifatnya, dia mencakup juga patung, bisa berbentuk dan bisa juga tidak berbentuk, atau kuburan yang dibangun. Ya. Itu juga disebut sebagai masyhad. Naam. Ya. Atau tempat yang dijadikan sebagai tempat peribadahan kepada selain Allah Jalla wa Ala, meskipun tidak ada kuburan di situ, meskipun tidak ada monumen di situ. Ya. Hah? Apa? Naam, tempat yang dikeramatkan, ya, bisa berupa pohon misalnya, ya, atau tempat yang dibangun sebagai tempat petilasan. Ya, ini juga masyhad. Ya. Nah, kalau dulu orang-orang jahiliyah melakukan itu terhadap apa yang mereka sebut sebagai apa? Watan atau sanam. Tapi orang-orang kuburiyun di zaman kita, mereka lakukan perbuatan yang sama terhadap apa yang mereka sebut sebagai apa? Wali. Kuburan keramat, gubah hadat, ya, makam luar batang. Apa bedanya? Ya. Maka kata beliau selanjutnya, qala
wal asma'u la ta'athara laha wa la tughayyirul ma'ani. Dan nama dan perbedaan nama itu tidak berpengaruh dan tidak akan merubah hakikat perkara. Daruratan lughawiyatan wa aqliyatan wa syar'iyyah. Baik itu ditinjau dari sisi bahasa, akal atau sisi syar'i. Bahwa yang namanya peribadahan kepada selain Allah itu tetap kesyirikan meskipun disebut dengan nama-nama yang indah atau dihiasi dengan julukan-julukan yang baik. Karena Ahlus Sunnah itu melihat bukan kepada asma, bukan kepada julukan, bukan kepada label, tapi mereka lebih melihat kepada haqaiq, kepada hakikat, kepada sifat, hal yang tabiq, apakah cocok nama tersebut dengan sifat atau tidak. Nah, kata beliau qala fa inna man shariba al-khamra wa sammaha ma'an ma syariba illa khamra, kata beliau. Karena orang yang dia pada hakikatnya minum khamr, minum minuman keras, meskipun dia sebut ini air, gitu kan. Pada hakikatnya orang ini tidak minum kecuali khamr. Wa iqabu syaribil khamr, dan hukum buat dia adalah hukuman peminum khamr. Wala'allahu yazidu iqabuhu atau yazidu iqabahu litadlisi wal kadhibi fit tasmiyah, dan bisa jadi ditambah hukuman buat dia disebabkan oleh karena apa? Karena ada unsur penipuan dan ada unsur dusta dalam memberikan label khamr, kemudian dia kasih nama anggur, gitu kan. Anggur halal atau haram? Halal atau haram? Anggur halal. Tapi kalau kita ngomongnya sama tukang cekek botol, kita bilang ini anggur, dia larinya ke yang lain, gitu kan. Larinya ke perkara yang lain. Seperti itu. Mereka sebut ini sebagai anggur. Nah, hakikatnya adalah khamr. Meskipun diberi nama anggur, nah orang yang melakukannya, meskipun dia sebut itu sebagai anggur, dia tetap dihukumi sebagai orang yang minum khamr. Yujlad. Pemerintah Islam menangkap dia dan memberi takzir, hukuman kepadanya, hukuman orang yang minum khamr, dicambuk seperti itu. Dan bisa ditambah cambukannya dikarenakan apa? Tadlis tadi, dusta tadi. Orang khamr kok ente bilang anggur, gitu kan? Tape dia bilang. Padahal tape halal, gitu Pak. Tapi dia beri nama khamr itu dengan nama-nama yang mengelabui, waliyadu billah. Qala wa qad thabata fil ahadits annahu ya'ti qaumun yashrabuna al-khamra wa yusammunaha bighairi ismiha wa sadaqa sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang riwayat dalam banyak hadis bahwa akan datang satu kaum yang mereka minum minuman keras dan mereka namakan dengan selain namanya. Dan benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu qad ata tawaif min al-fasaqah yashrabuna al-khamra wa yusammunahu nabidha. Karena sungguhnya telah datang sekelompok orang dari orang-orang yang fasik yang mereka minum minuman keras dan mereka namakan dengan nama nabid. Mereka namakan dengan nama nabid. Seperti yang disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la tadhhabul layali wal ayyam hatta tashraba ta'ifatun min ummati. Wa yusammunaha bighairi ismiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pergi siang dan malam sampai sekelompok dari umatku minum minuman keras dan mereka namakan minuman itu dengan selain namanya.
Selanjutnya kata beliau, qala wa awwalu man samma ma fihi ghadabullah wa isyanuhu bil asma'il mahbubah 'inda as-sami'in iblis la'anahu Allah. Dan yang pertama kali menamakan perkara yang padanya ada kemurkaan Allah, ya, pihak yang pertama kali menamakan barang-barang yang dimurkai Allah, hal-hal yang dimurkai Allah, ya, wa isyanuhu, dan perkara-perkara yang kalau dilakukan itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Yang pertama kali menamakan perkara-perkara itu bil asma'il mahbubah katanya, dengan nama-nama yang enak didengarnya di telinga, gitu kan? Inda sami'in. Yang pertama kali melakukan itu adalah siapa? Kata beliau, qala iblis la'anahu Allah. Yang pertama kali lakukan itu adalah iblis. Semoga Allah melaknatnya. Fa innahu qala li Adam abil bashar, ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Karena sungguhnya iblis, ya, ketika bapak moyang kita Adam itu ada di surga, ya, iblis berkata kepada Adam, wahai Adam, inginkah kamu aku tunjuki kepada pohon keabadian? Ya. Padahal Allah Jalla wa Ala katakan apa? La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Apa kata iblis? Pohon keabadian. Enak gitu kan didengar. Ya. Minuman keras, ya, dikasih nama apa? Anggur. Ya. Anak-anak suka gitu kan. Kalau diminum teler. Namanya anggur gitu kan. Orang menyangkanya halal padahal dia haram. Pernah satu kejadian. Ini kejadian sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Waktu itu saya diminta ke Ambon. Saya minta, Ustaz, saya nikah dulu lah. Waktu itu belum nikah. Ya udah nikah dulu katanya, bercocok tanam dulu katanya. Ustaz Ja'far. Kemudian karena saya nggak jadi diberangkatkan, akhirnya saya diminta untuk ngajar di Muntilan, di Pondok Muntilan, Ustaz Abdurrahman Lombok. Akhirnya saya ngajar beberapa bulan di sana. Satu hari saya minta beras kencur. Ya, saya suka minum jamu beras kencur. Kemudian saya minta tolong kepada Suruh Mahat untuk carikan beras kencur. Masya Allah, ini Ahlus Sunnah betul seperti apa yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, ya. Ya, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, gitu kan. Dia sangka beras kencur itu semuanya beras kencur halal gitu loh. Dia beli beras kencur orang tua. Saya pun ketika itu nggak sadar gitu, nggak ngeh. Ya, saya buka, sempat keteguk satu tegukan. Loh, kok panas? Saya perhatikan botolnya. Subhanallah, mengandung alkohol. Akhirnya saya panggil, antum beli apa ini? Malu sama peci, masuk sama jenggot gitu kan. Datang beli beras kencur, ada alkoholnya. Nah ini. Jadi barakallahu fik, orang menyangkanya halal gitu kan, beras kencur. Apa yang salah dari beras kencur gitu kan? Tapi subhanallah nggak ada yang tahu ternyata di situ ada mengandung zat yang haram. Maka penting bagi kita untuk tidak tertipu dengan nama gitu. Jangan tertipu, gampang tertipu dengan nama gitu. Apakah pujian begitu pula celaan? Ya, tapi kita kembalikan kepada haqaiq, kepada hakikat. Kita dudukkan. Makanya di situ kita disuruh belajar, biar pintar. Belajar bukan biar jadi bodoh. Gitu kan? Belajar biar pintar bukan jadi bodoh. Biar pintar. Sehingga bisa saja seorang talib itu menyelisih ustadznya. Adi, perkara yang biasa. Ya, dalam perkara yang wasi', masih perkara ijtihad. Dan seorang ustadz juga nggak maksa. Pokoknya kamu harus ikut pendapat saya. Jangan ikut pendapat fulan. Adalah ya juz. Ya seperti ini nggak dibolehkan. Tapi bil adab, dengan adab, ya, dan dengan kesantunan, sambil ya seorang al-munasahah billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Al-muhim, pada pembahasan kita di sini al-muallif menyinggung, meskipun orang-orang musyrikin sekarang menamakan itu bukan
bukan berhala. Bukan berhala. Mereka bilang ini wali, ini orang soleh, gitu kan? Tapi Ahlussunnah tidak tertipu. Karena itu bil haqaiq. Meskipun nama itu berubah, tapi kita melihat kepada kenyataan. Ya, kemudian beliau menjelaskan ya bahwa ada, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang menamakan khamr dengan selain namanya. Ya, dan itu tidak merubah hakikat dari minuman itu, tetap dia hukumnya adalah minuman keras, dan orang yang minumnya tetap dihukumi seperti orang yang minum minuman keras. Dan di akhir pembahasan kita, Syekh atau Al-Imam As-San'ani memberikan suatu faedah bahwa yang pertama kali ya mengelabui manusia ya dengan nama-nama yang enak didengar di telinga ya terhadap perkara-perkara yang sebenarnya itu dimurkai oleh Allah, itulah iblis alaihi laknatullah. Wa nas'alullah as-salamata al-'afwa wal-'afiyah. Dan berhubung saat imam sudah sampai, insyaallah kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin sampaikan ikhwah, informasi terakhir ya dari apa yang menimpa kawan-kawan kita di Villa Nusa Indah, khususnya Villa Nusa Indah 2. Di situ ada banyak sebenarnya ikhwah kita hafizahumullah yang terkena musibah. Ya, karena di lingkungan itu cukup banyak ikhwan kita yang tinggal. Di antaranya juga Ustadz Imam sendiri nih nanti akan mengisi ini. Beliau juga termasuk yang mengungsi. Dan yang cukup parah sebenarnya itu Sakan kita. Sakan 1, Sakan 2. Mungkin Pak Yatno udah dengar beritanya. Sakan 2 jebol, Pak. Dindingnya jebol. Bahkan kalau ke sana saat ini mungkin masih agak susah karena lumpurnya masih tebal. Itu disebabkan karena ternyata ada tanggul yang setinggi 2 meter, itu sepanjang kurang lebih 8 meter itu rebah. Jadi Anda bisa bayangkan seperti terjadi tsunami kecil di situ. Ya, ketika air itu sudah meluap, kemudian tiba-tiba tanggulnya rebah, Anda bisa bayangkan. Makanya hatta ma'had itu nggak ada yang selamat. Itu ada berjajar, ada asrama 1, ada asrama 2, kemudian ada rumah Pak Rafi, kemudian ada juga yayasan, yang terakhir rumah Ustadz Rizki yang paling parah, rubuh, mungkin yang paling keras terkena hantaman. Nah, itu informasi yang terakhir. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kesabaran dan ketabahan, dan semoga Allah Jalla wa ala memberikan mereka yang ditimpa musibah dengan ganti yang lebih baik. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah menimpa kita dan gantikanlah yang terbaik darinya. Allahumma amin. Sampai di sini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.